FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kanang-kanang tatu cini andile ilalang lipasa benu. Kanang-kanang tatu cini andile ilalang lipasa benu. Abaju bodoh sierang konde simbolenu. Abaju bodoh sierang konde simbolenu. Pasak curah lak ba andile baju bodoh lango-lango. Ni pasak curah lak ba andile baju bodoh lango-lango. Bunga ni guba tadong kodri simbolenu. Bunga ni guba tadong kodri simbolenu. Cingka bulu matanu. Gerek hikmai cini anjau andile anak darat tujuh si pindah. Gerek hikmai cini anjau andile anak darat tujuh si pindah. Angka abang kena pada buang soena. Angka abang kena pada buang soena.
si pinda Bereki mai cini anjo andile Anadara 7 si pinda Angka abang kena pada buang soena Angka abang kena pada buang soena Angka abang kena pada buang Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi berjumpa di kesempatan siang hari ini, tentunya di obrolan seni budaya. Baik, obrolan seni budaya kali ini kita akan menghadirkan narasumber bersama dengan Ibu Hikmawati SPD MPD, dan tema kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu menjaga kesehatan mental di era digital. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Bu Hikmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang. Selamat siang, gimana kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa ini cuaca yang deras hujan, tetapi Alhamdulillah masih meluangkan waktu untuk hadir di studio berbagi. Nah, mungkin ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tentu pendengar kita bertanya-tanya, siapa narasumber kita ini? Mungkin ada sedikit perkenalan dulu Pak, Bu, ke narasumber kita. Ibu Nur Hikmah ini kan seorang trainer ya, atau owner. Ya, mungkin bisa dijelaskan seperti apa ini Bu? Ya, jadi sebenarnya kalau basically saya seorang dosen. Iya, dosen. Tapi saat ini sedang mengemban amanah sebagai terapis. Oh, terapis Ya, ini. Certified Safeter mungkin di luar sana masih asing ya. Iya, kalau betul. Mendengarkan ini. Itu terapi apa itu? Iya, iya. Nah, jadi ini adalah sebuah terapi baru yang menggabungkan banyak jenis terapi di luar sana dan menggunakan pendekatan spiritual. Iya. Nah, Mungkin mic-nya agak sedikit didekat ya, baik. supaya terdengar jelas. Jadi Iya. selain sebagai terapis juga banyak memberikan training di luar sana mengenai kesehatan fisik maupun mental. Ya, jadi ada dua kesehatan ini, fisik dan mental ya. Betul. Karena memang saat sekarang ini sangat penting kita menjaga keduanya. Kalau sehat secara fisik saja tapi mental rusak, nah itu enggak bisa juga. Sebaliknya pun kalau mental kita bagus tapi fisik enggak kuat, harus seimbang dua-duanya. Nah, mungkin bisa jelaskan dulu Bu, bagaimana pentingnya kita menjaga kesehatan mental, apalagi di era digital saat sekarang ini. Iya. Ya, jadi penting sekali. Sudah ditekankan sesuai dengan penelitian bahwasanya 90% penyakit fisik itu justru datang dari pikiran, perasaan, sebutlah emosi. Emosi ya. Nah, ini jadi tentu saja kesehatan mental itu memengaruhi kesehatan fisik kita. Iya, iya. Ya, jadi dia satu kesatuan utuh. Iya. Nah, ketika kita sehat secara fisik, insya Allah sehat secara mental. Iya. Begitupun sebaliknya, ketika kita sehat secara mental, insya Allah mengikut juga fisiknya. Oh, iya. Karena biasa juga ada orang dilihat fisiknya kuat, tapi ada gangguan mental. Betul. Dan banyak orang yang justru tidak mau mengakui itu. Iya. Banyak orang mau mengakui bahwa dia sakit fisik, Iya, sakit tapi fisik. sangat jarang kita temui orang mengakui dirinya sakit mental. Bilang, wah hatiku ini kayaknya Betul. enggak bersih, Iya, atau kotor ya, atau mental kita. Oke, ternyata itu sangat penting ya, kesehatan mental itu. Sebenarnya konsep secara sederhana itu kesehatan mental itu seperti apa sih? Apakah orang yang rajin ibadah atau bagaimana? Atau dari sisi mana kita lihat, oh ini gejalanya, ini orang kena
ada penyakit mental ini. Ya, Iya. sebenarnya kita sadar penuh dari diri sendiri sih. Iya. Maksudnya kita tidak bisa juga menjustify kamu tuh sakit mental. Aduh, tambah sakit gitu. Tambah Karena sakit. kalau kita Iya, bilang iya. gitu. Jadi sadarilah dari diri sendiri terlebih dahulu Iya. bahwasanya apakah kita sudah tidak gampang terpengaruh dengan intervensi orang lain atau bagaimana pencapaian orang lain. Iya. Bagaimana potensi yang dimiliki oleh orang lain. Nah, dengan kita sadar penuh akan potensi kita sendiri, itu sebenarnya kita sudah sehat mental. Oh. Karena di situ akarnya. Iya. Jadi akan muncul rasa syukur atas apa yang sudah Allah hadiahi untuk kita. Tapi ketika kita tidak memiliki kesadaran itu, ya gampang tertrigger. Kita jadi, aduh kok saya gini-gini aja ya kehidupannya, ya Allah. Kok orang lain, ya lagi-lagi. Ya, selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini masih bertanya-tanya saya nih Bu. Tadi kan latar belakangnya dosen. Iya. Kalau saya lihat gelarnya kan ini pendidikan ya. Tapi kok larinya ke kesehatan mental? Apakah memang pendidikannya mental ada mungkin kaitannya ya? Backgroundnya Ibu sebagai dosen dengan pekerjaan terkait dengan certified ini. Certified. Betul. Saya sempat juga merenungkan hal ini loh. Lah, kenapa Allah manahkan hari ini saya sebagai terapis? Nggak nyambung gitu. Tapi setelah kita coba renungkan, berkesadaran atas takdir yang Allah tetapkan hari ini, ada hubungannya kok. Ada hubungannya ya? Saya kan anak bahasa ya. Iya. Oh. Anak bahasa itu erat kaitannya dengan pemilihan kata. Iya. Sedangkan pemilihan kata itu sangat dibutuhkan dalam mengolah rasa. Bagaimana kita berprasangka kepada Rabb Sesama. pencipta dan sesama pun itu bagaimana kita mengatur pikiran dan perasaan yang hasilnya itu diproduce dalam sebuah kata. Wah. Gitu. Jadi ini safe itu gabungan antara berbagai terapi sebenarnya. Jadi bukan cuman ini ada pembaharuan terapi nih. Iya. Tapi sebenarnya itu dia menggabungkan dari puluhan jenis terapi itu, termasuk diantaranya adalah energi psikologi juga. Gitu. Jadi kita tidak melulu belajar tentang bahasa. Iya, tentang. Tapi akarnya itu ada di bahasa juga. Karena sistem komunikasinya. Iya, karena bagaimana membangun kita komunikasi. memproduce dari pikiran perasaan itu lalu keluarlah gitu. Jadi berhati-hati dengan ucapan gitu. Iya. Karena itu adalah sebenarnya hasil dari pikiran dan perasaan kita. Nah, sedangkan Tuhan memberikan kita sesuai dengan prasangka kita. Iya. Enggak sih? Kalau bedanya antar orang yang kena gangguan kesehatan mental dengan jiwa itu beda nggak? Ya, Hampir itu tentu erat kaitannya. erat kaitannya ya. Mungkin lebih fatal lagi kalau gangguan jiwa ya. Cuman kalau OGD. itu beda ranah lagi gitu. Beda ranah. Kita ke psikiater. Oh, lebih ke sananya ya. Iya, tapi bukan berarti bahwa di SAFE ini nggak bisa. Iya. Di SAFE itu kita belajar kejiwaan juga. Oh, iya. Gitu. Cuman pendekatannya yang berbeda. Kita Yeah. pendekatannya adalah spiritual. Jadi pendekatan kita dengan Tuhan. Jadi intinya adalah menggantungkan bahwasanya kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Nah, beda halnya ketika kita ngerasa karena kita udah minum banyakan ya meresepkan obat apa segala macam. Ya. Gitu. Nah, Itu kalau fisik itu diresepkan obat. Kalau anu juga ada ya? iya, Kesehatan mental. anxiety apa segala macam. Itu kan Iya. orang ujung-ujungnya obat. Padahal bukan obatnya yang menyembuhkan. Iya. Gitu. Nah, inilah hal yang menarik dari SAFE karena meyakini bahwa 99% itu adalah karena keyakinan kita bahwa Allah yang sembuh.
Ini kalau dilihat di era saat sekarang ini sebenarnya apa sih yang membuat orang itu biasa terganggu? Ada kesehatan mental yang terganggu ini sebenarnya faktor apa sih? Apakah berkembangnya digital misalnya, apalah ya? Itu sebenarnya penyebabnya dari mana itu, Bu Hikmah? Betul. Jadi kalau membahas tentang gangguan mental, banyak orang yang depresi. Iya. Sebenarnya ini bukan hal yang Kalau baru. kemarin habis pemilu kan Betul. ada juga ya. Iya. Langganan ya. Langganan ya. Oke. Jadi di 2015 itu ada sebuah penelitian di Amerika yang menyatakan bahwa Iya. ternyata gangguan mental atau depresi atau wabah depresi yang terjadi di Amerika itu ya dominan karena sosial media. Medsos, wah betul-betul. Padahal dari sana ya sumbernya ya. Sumbernya dari sana ya. Gadget apa segala macam. Iya. Jadi dia rasakan duluan nih. Nah, lama-lama di belahan dunia manapun sudah mulai merasakan, termasuk Indonesia kan. Sekarang warga gampang 62. depresi, banyak anxiety. Iya. Gitu. Itu karena sebenarnya tanpa disadari adalah yang di tangan kita itu loh. Kalau yang biasa main konten kreator itu, kan biasa kalau kita lihat di media sosial ya, karena mungkin apakah pengaruh menghasilkan uang dengan cara-cara begini, akhirnya dia bikin konten yang di luar mungkin kalau orang nilai, wah ini orang nggak main gini cungkir balik atau apa. Apakah kita termasuk gejala itu atau tidak? Based on niatnya sih. Oh, ya. tergantung dari niat. Iya, kita kan maka ingatlah bahwa kepandaian kita lah untuk mengatur itu. Gitu. Bagaimana kita share ke sosial media untuk apa sih sebenarnya? Gitu. Apakah hanya untuk sekedar uang, pamer? atau cari uang? Atau kita sedang mencari uang? Ada yang sedang diperjuangkan di belakang layar? Itu kan bergantung dari kita sendiri. Nah, lagi dan lagi, ya. Kalau secara spiritualnya, karena self ini tentu tidak hanya ranah sains ya, tapi juga ranah ilahiyah gitu, nggak cuman ilmiah tapi ilahiyah. Nah, dari sini kita menyadari bahwa kalau di agama Islam ya sudah di sebuah peringatan ya dari Rasulullah bahwasanya ada satu bagian dalam tubuh kita itu ketika dia rusak, buruk maka buruklah seluruh tubuh. Ketika baik semua, maka baiklah seluruh tubuh. Itulah hati. Itu jadi hati-hati dengan hati. Gitu. Jaga hatinya supaya jangan sampai karena mau dilihat keren, mau dilihat apa segala macam. Nah, gitu. Ini juga banyak melihat bahwa ternyata juga meningkatnya penggunaan gadget ini juga menimbulkan banyak masalah sebenarnya di apalagi anak-anak ini, kesehatan mentalnya. Dampak negatif penggunaan gadget ini seperti apa sebenarnya terhadap kesehatan mental ini? Ya, kesehatan mental. Jadi dalam otak kita itu kan ada otak sadar dan tidak sadar ya. Gitu. Kalau melihat anak kecil dulu nih, nggak usah orang dewasa. Orang kecil, anak kecil saja. Anak kecil itu kan yang aktif dominan itu otak kanan. Tidak sadarnya gitu. Yang kanan ya, yang kiri. Otak tidak sadar itu dalam artian dia belum banyak taunya gitu kan. Dia belum banyak taunya, masih mau diisi berbagai pengetahuan, masih mau dikasih penanaman moral apa segala macam. Namun karena gadget mendominasi, itulah yang mengisi. Bobroklah generasi kita. Iya, betul. Gampang emosi, sedikit-sedikit. Aduh bosan deh bunda, ini deh bunda, mau ini deh bunda. Dia cuman otak kesenangan aja gitu. Dia cuman mau, aduh game sampai orang kewalahan sendiri gitu menghadapi anak. Karena mungkin orang tua banyakan sekarang ketika anak menangis obatnya itu gadget. Kasih gadget, bukan YouTube. Kalau orang-orang dulu kan itu dia nyanyikan kita dengan lagu-lagu yang mengandung doa, kayak misalnya Nina Bobot. Nah ini sekarang begitu, orang tua biasanya kalau menangis nyanyi naik HP, buka muka YouTube, berhenti menangis. Kesalahan kita.
kita sebenarnya sebagai orang tua. Itu termasuk kesehatan mental ya anak-anak itu? Tentu saja. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah kalau misalnya gangguan tidur juga, termasuk juga gangguan Tentu mental? saja. Jadi itu akan memengaruhi lagi dan lagi kimia otak kita, gitu. Karena kita banyakan gadget aja. Jadi itu bercerita tentang saraf lagi nih, karena kita membawa ya shaft ya. Jadi dalam tubuh kita itu ada 2 sistem saraf ya, ada simpatik dan parasimpatik. Nah ketika simpatik ini yang cenderung bagaimana tertrigger emosi apa segala macam, kalau tidak diimbangi dengan saraf simpatik itu otomatis akan gampang sekali gitu anak-anak tertrigger untuk jengkel apa segala macam. Ya. Baik Ibu Hikmah, sebentar kita akan lanjut lagi. Kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini. Petaka judi online. Perjudian online mulai marak di Indonesia sejak pandemi COVID-19. Melalui judi online, uang bisa didapatkan tanpa membutuhkan modal yang banyak. Masyarakat yang terkurung dengan pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar akhirnya merasa jenuh dan bosan. Permainan yang menggunakan akses internet dan media elektronik sebagai perantara ini tidak hanya ramai dimainkan oleh masyarakat, tapi juga dari kalangan mahasiswa. Dikutip dari RRI Bandung, seorang mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung mengatakan bahwa beberapa temannya sempat mencoba bermain judi online. Bahkan salah satunya kecanduan hingga menggadaikan laptopnya untuk membayar depo. Judi online yang sangat merugikan ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar segera dibasmi. Kompas.com baru-baru ini mengabarkan bahwa seorang pria yang berprofesi sebagai ojek online di Semarang ditemukan gantung diri di rumahnya akibat judi online. Menurut keterangan sang istri, sebelumnya suaminya sudah 3 kali melakukan percobaan bunuh diri yang berhasil digagalkan. Sebelum berhasil bunuh diri, korban juga bahkan menggadaikan sertifikat rumah untuk judi online. Pemerintah harus memberikan edukasi mengenai bahaya judi online. Terdapat pula kerugian lain bermain judi online yang itu meningkatnya kriminalitas yang membahayakan orang lain untuk memenuhi kebutuhan perjudian, gangguan terhadap hubungan sosial dengan keluarga dan teman karena terlalu fokus dalam perjudian, mengganggu fokus terhadap kinerja dan pelajaran yang akan berdampak bagi masa depan dan pendidikan serta karir. Terakhir, permainan judi mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal ilegal untuk mendapatkan uang. Judi online menghancurkan masa depan seseorang yang masih panjang, karena harus berakhir akibat utang yang menumpuk dan tekanan yang tak henti. Selamatkan masa depan, jauhi judi online yang membawa kegelapan. Bahaya pinjaman online. Pinjaman online atau yang sering kita sebut dengan pinjol merupakan sebuah fasilitas peminjaman uang yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan tertentu secara online. Mulai dari tahap pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online atau dikonfirmasi melalui telepon maupun SMS. Sistem pinjol ini tidak menggunakan jaminan yang sulit. Untuk melakukan pinjaman, pemohon terlebih dahulu mengajukan pinjaman pada aplikasi dengan mengisi data diri, nomor telepon, jumlah pinjaman, dan nomor rekening bank pribadi. Pinjol mulai marak di Indonesia pada tahun 2016.
Faktor-faktor yang mendorong munculnya pinjol adalah rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia. Kemudian munculnya peraturan OJK nomor 77-POJK.01-2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Awalnya, pinjol lebih banyak digunakan untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal. Namun, seiring dengan perkembangannya, pinjol juga mulai digunakan oleh masyarakat umum untuk berbagai keperluan seperti konsumsi, pendidikan, dan kesehatan. Perkembangan pinjol di Indonesia cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai perusahaan peminjaman online dan banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman online. Perkembangan pinjaman online ini juga ditandai dengan munculnya perusahaan pinjaman online yang ilegal. Terdapat beberapa kerugian pinjaman online di perusahaan ilegal. Pertama, perusahaan tersebut tidak memiliki lisensi, biasanya menawarkan pinjaman dengan syarat dan bunga yang tidak sesuai dengan aturan. Kedua, data pribadi dapat diakses jika pemohon tidak segera melunasi tagihan utang. Ketiga, bunga tinggi saat penagihan yang tidak diketahui pemohon. Keempat, penagih agresif yang terkadang mengancam pemohon. Kelima, penyembunyian informasi penting yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau penipuan. Sepanjang tahun 2023 ditemukan sebanyak 25 orang bunuh diri karena pinjol, bank keliling, dan bank emok atau yang dulu sering dikenal sebagai rentenir. Jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Kasus bunuh diri tersebut sangat mencemaskan dan menjadi pertanda bahaya bagi pemerintah, otoritas, dan pelaku usaha untuk mengambil tindakan dalam pencegahan hal tersebut. Waspadalah dengan pinjaman online. Kemudahan dalam proses pengajuan buruk di masa depan. Bijaklah sebelum meminjam. Ih, kok bisa? Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin? Udah 3 tahun kan ya? Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanyalah sama Tuhan. Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti. Ardi, kamu pernah dengar tentang stunting? Iya, stunting itu masalah gizi yang menghambat pertumbuhan anak kan? Betul banget. Stunting ini memang masalah serius di negara kita. Biasanya disebabkan oleh kekurangan gizi yang berlangsung lama dan masalah kesehatan lainnya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Peningkatan asupan gizi terutama pada ibu hamil dan bayi sangat penting. Program pemberian makanan tambahan serta suplemen vitamin. Dan edukasi orang tua mungkin harus tahu cara memberi makan yang bergizi atau pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin. Setuju, edukasi tentang pola makan yang sehat dan pentingnya imunisasi harus digalakkan untuk masa depan. Semoga dengan usaha kita, stunting bisa diatasi dan anak-anak tumbuh sehat. Cegah stunting, wujudkan masa depan gemilang. Baik, Sobat Budaya masih bersama di 92,5 FM Perempatan dari Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih bicara tentang obrolan seni dan budaya berkaitan dengan kesehatan mental di era digital saat sekarang ini. Nah, Bu Nur Hikmah, berkaitan dengan dampaknya tadi ya, bahwa memang salah satu penggunaan gadget yang berlebihan ini bisa menyebabkan gangguan mental. Kemudian apa kaitannya kesehatan mental dengan produktivitas itu sendiri nih Bu? Seperti yang saya katakan tadi bahwa sehat mental itu
ikatan utuh dengan sehat fisik. Iya. Jadi ketika mental kita lagi drop, otomatis fisik juga ngikut. Nah, ketika fisik ngikut, ya kita gampang lelah misalnya. Depresi. Gampang depresi, gampang cemas. Tidur yang tidak teratur. Nah, ketika kita tidurnya nggak teratur, pasti lelah lah gitu bangunnya, nggak segar, nggak fresh. Jadi ketika itu akan mempengaruhi produktivitas, karena kita jadi malas misalnya, malas bekerja, malas beraktivitas. Nah, itu salah satunya. Kalau di era digital sekarang ini, apakah ada aplikasi yang bisa membantu kita meningkatkan kesehatan mental kita nih? Nah, itu dia, jadi dampak positif dari gadget itu sendiri. Tentu ada gitu. Salah satunya adalah memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang tersedia, karena sekarang itu sudah istilahnya tak bene-bene nih gitu ya. Banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk mendukung kesehatan mental kita gitu. Nah, salah satunya adalah yang untuk relaksasi misalnya, terus konsultasi kesehatan, itu banyak sekali. Jadi memang ada juga sih dampak positifnya gadget. Tentu saja. Artinya tergantung dari orangnya bagaimana bijak menggunakan gadget. Apalagi di anak-anak ya, saya memang lihat banyak anak-anak ini semuanya kayak hampir ya banyak anak-anak belum terlalu dewasa lah ya, sudah pegang HP, masih bahkan belum tahu jalan sudah bisa mengaplikasikan itu, nonton YouTube. Iya, silakan. Ada mungkin? Saya pribadi ya sebagai ibu yang disebut sebagai madrasatul ula gitu, menyadari bahwa itu tugas berat loh. Betul. Karena sekarang tantangannya gadget itu menjadi pilihan, justru menjadi pilihan utama bagi ibu-ibu ketika aduh pusing nih, saya ada urusan lagi. Kasih gadget aja lah gitu. Bagaimana supaya saya pribadi sebagai ibu mengontrol itu, supaya saya bisa membatasi anak-anak untuk tidak bergantung pada gadget gitu. Karena itu akan mempengaruhi bagaimana karakter dia ke depan, tentu saja gitu. Kalau misalnya ada nih misalnya di lingkungan kita sendiri lah ya, misalnya apakah kita sendiri atau pasangan kita, untuk mengenali itu bahwa dia kayaknya ada kena gangguan mental, itu gimana nih Bu Hikmah melihatnya? Apakah mungkin ada ciri-ciri khas yang bisa kita kenali bahwa jangan sampai anak kita ini terkena begini, atau pasangan kita, apakah ada ciri-cirinya nih? Karena kan biasa juga itu tadi, susahnya itu kesehatan mental karena kadang orangnya sendiri tidak mau jujur. Iya, itu gimana ngenalinya itu? Ya, jadi tergantung sih, karena kan kesehatan gangguan mental itu banyak juga ya, termasuk diantaranya misalnya kecemasan terlalu tinggi. Kita bisa lihat dari bagaimana dia ya overthinking, apa-apa sedikit-sedikit jadi masalah atau apa. Terus dari postur tubuhnya juga kita bisa melihat, oh ini secara fisik juga kita bisa melihat gitu. Jadi bergantung sih, jadi indikasi apa gitu. Jadi termasuk misalnya aduh kok ini banyak diam ya anaknya gitu ya, coba kita cek lagi, mungkin ada faktor pemicu emosi misalnya, oh ternyata ibunya. Dan banyak anak yang gangguan mental itu justru karena merasa dirinya tidak disayangi loh. Nah, sesederhana tidak meluangkan waktu untuk anak. Dengan dikasih gadget, saya cuma senangnya karena ada gadget, bukan karena ada orang tua saya di samping saya. Gitu. Ya diamnya anak itu juga yang dikasih loh. Karena kebetulan saya juga ada sepupu ini punya anak, sampai dia tanya ke saya, apakah tidak ada orang yang bisa saya minta tolongi, misalnya ini kan anaknya lagi kuliah, sementara pas 1 semester dia
ikuti perkuliahan tiba-tiba anak ini berubah, kayak ada rasa takut, cemas, akhirnya dia berhenti. Tapi di rumah itu diam aja, merokok sambil apa, pokoknya diam gitu, jarang bicara. Makanya bilang kalau misalnya ada orang yang bisa saya untuk kasih kerjaan dia, nanti saya yang gaji. Itu kan termasuk gejala kesehatan mental yang bermasalah ini. Iya, Apakah ada pengaruh dari rasa takut dari senior-seniornya atau apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Iya. Jadi sebenarnya kita coba ngecek gitu. Iya. Nah, itulah gunanya kita sebagai orang tua ya. Iya, betul. Coba jadi sahabatnya. Jangan ya saya adalah orang tuanya, bukan. Iya. Tapi saya adalah Sahabatnya. Kadang-kadang kan memang begitu ya. Orang tua itu harus memposisikan diri kapan dia harus masuk sebagai sahabat, karena biasa mungkin anak ini butuh juga, butuh teman, apalagi dia anak, misalnya ini kan anak sepupu saya ini sendiri bersaudara itu laki-laki, yang lainnya kan pada cewek, jadi mungkin intensitas komunikasi dengan saudara-saudaranya juga tidak terlalu beda kalau misalnya ada temannya misalnya laki-laki ya saudaranya ya. Makanya saya beranggapan ya, ini asumsi saya. Terapis terbaik itu adalah orang terdekat loh, termasuk diantaranya orang tua bagi anak. Jadi jadilah sahabat mereka, dengarkan mereka, karena itu adalah proses validasi perasaan. Jadi ketika dia punya emosi, lalu dia mau menuangkan cerita-cerita itu adalah proses terapi sebenarnya. Itu. Jadi jadilah orang tua yang bijak, yang mau mendengarkan. Nah, boleh jadi, tapi tidak melulu tentang boleh jadi karena kita sendiri sebagai orang tua yang menjadi sumber sampah emosinya gitu. Dan lagi bijaklah, dengarkan gitu. Boleh jadi sumbernya dari kita sebagai orang tua. Biarkan anak untuk menumpahkan itu, apresiasi apa yang perasaannya. Mungkin ada yang kurang di situ, kita luruskan, gitu. Karena seringkali yang terjadi adalah miskomunikasi. Itu masalah terjadi itu karena persoalan komunikasi. Kadang kita ngerasa, nggak ngerti banget ini orang tua. Saya butuh disayang, saya juga butuh perhatian. Tapi di sisi orang tua kan beda perspektifnya. Ini demi kamu juga nak gitu. Nah, pernahkah kita duduk baik-baik sama-sama, lalu bicara sama-sama, mendengarkan persepsi satu sama lain? Pernah nggak? Maka saya bilang jadilah terapis yang terbaik untuk orang terdekat kita. Iya. Nah kalau misalnya nih selama ini gimana prosesnya ini Bu? Kalau misalnya nih ada pasien kena kesehatan mental terus sebagai seorang Safeter certified itu model penanganannya seperti apa? Ya, tentu saja kita dengarkan dulu. Konsultasi dulu ya? Itulah saya konsultasi. Itu yang disebut dengan proses validasi perasaan. Jadi kita tanya apa masalahnya, dengarkan apa masalahnya. Karena itu satu langkah untuk merilis emosi. Setelah kita tahu sumber-sumber emosinya, nah disitulah kita mulai lakukan, ini tindakan yang harus dilakukan. Nah ini sederhana sekali Safeter. Jadi kalau terapi-terapi menggunakan alat medis misalnya, ini tidak, kita menggunakan kecerdasan tubuh saja. Gitu, jadi aman insya Allah. Yang paling dikenali di masyarakat, SAFE itu adalah terapi teknik ketukan 2 jari. Ada jadi juga menggunakan ketukan 2 jari, tapi tidak melulu tentang ketukan 2 jari, tentang teknik pernafasan juga digunakan di situ. Dan lagi saya katakan kita menggunakan teknik yang memudahkan orang, jadi tidak melulu harus profesional yang melakukannya. Sesederhana background saya anak bahasa. Tapi kok jadi terapis? Terapis ya. Nggak bahaya tak? Gitu. Iya. Nggak bahaya. Karena kita naturally kita gunakan kecerdasan tubuh kita ini. Gitu. Dengan memahami seperti ini yang dibutuhkan tubuh saya ternyata.
Iya. Jadi seperti itu ya prinsip kerjanya. Mungkin contoh-contoh kasus mungkin ya, di mana safety ini dapat diterapkan untuk mengatasi masalah yang sering dihadapi, kayak misalnya stres atau apalah ya. Betul. Jadi sesederhana lagi dan lagi saya katakan sesederhana ketukan 2 jari. Jadi ketika kita dihadapkan dengan masalah, entah itu masalah di dalam keluarga, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan sekolah atau pertemanan, ya kita lakukan ketukan di beberapa titik akupuntur itu. Nah bedanya dengan akupuntur, jadi kalau di akupuntur itu ada 361 titik saraf. Ini kita cuma menyederhanakannya 18. 18 kira 2 tadi. 18. Dua jari yang digunakan. Menggunakan 2 jari. Iya. Bisa lebih sebenarnya, tapi sesederhana 2 jari saja. Iya. Karena kalau satu saja, aduh, terlalu lemot ya. Iya. Gitu, jadi kita ketuk beberapa titik, diantaranya di bagian kepala, di bagian ini tulang atas mata, samping, di bawah mata, hidung, di bawah mulut, dan 18 lainnya gitu. Jadi ketika kita sudah merilis itu, kita fokus, yakin, karena ini kan menggunakan pendekatan spiritual gitu, yakin bahwa ini kan secara ilmiahnya memang getaran itu merilis atau memunculkan, mengaktifkan saraf parasimpatik yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, gitu. Jadi yang awalnya yang bekerja adalah saraf simpatik, yaitu saraf yang men-trigger emosi apa segala macam. Kita aktifkan lewat getaran itu, ketukan itu, saraf parasimpatik. Jadi kita lebih relax, kita lebih tenang, kita lebih bahagia lah gitu. Istilah kesehatannya ya kita mengaktifkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Gitu. Dengan sesederhana ketukan saja. Tidak perlu pakai jarum akupuntur apa segala macam. Kalau orang-orang dulu kan misalnya ada anaknya nakal, biasanya pakai kandet di kepala. Kan biasanya begitu ya. Kayaknya beda ya. Terus biasanya pakai kaki, pakai apa ya. Itu kan. Tapi ya boleh jadi ada pengaruhnya. Karena saya rasakan dulu itu, ingat dulu didikannya Om itu. Secara natural. Iya, kalau misalnya tidak pergi mengaji, kalau bukan bagian kaki jadi sasaran, biasa dikandet. Akhirnya kita tak sadar, wah kalau saya tidak pergi mengaji ini pasti pulang nanti dapat bagian. Iya boleh jadi ada pengaruhnya. Iya, itulah. Gitu. Karena secara ilmiah kan ini di bagian kepala gitu. Diketok artinya mungkin ini ya nakalnya diketok. Dimunculkan kebahagiaannya. Boleh jadi. Oke. Jadi mungkin ada memang semacam teorinya ya. Jadi sebenarnya bisa kita sendiri terapi diri kita ya? Bisa sekali. Nah, jadi hadirnya terapi pembaruan ini, SAFE ini justru bisa digunakan di kalangan masyarakat. Makanya saya justru lebih ke mentrain orang mengajarkan orang bagaimana teknik ini sih sebenarnya, gitu, supaya setiap orang punya keterampilan mengetuk itu tadi. Mengetuk ya. Jadi accepting diri sendiri. Jadi sekarang justru itu lebih sederhana lagi. Jadi penemunya itu menyederhanakan lagi dengan penggunaan teknik tarik nafas diafragma gitu. Jadi bagaimana supaya kita lebih relax dengan tarikan nafas saja. Boleh lah nanti ada kita tekniknya. Boleh nanti kita diajari tekniknya ya. Karena kita ini kan penyiar harus bahagia terus. Betul. Misalnya tadi sebelum berangkat tugas misalnya kita bertengkar dengan pasangan kita, masuk di studio harus bahagia. Betul. Itu yang harus tekniknya kita pelajari. Nah, kalau misalnya kita lihat bahwa ini kan memang juga ada sebenarnya sistem hipnotis. Apakah hipnoterapi? Iya, hipnoterapi ya, biasa kan kita diajari. Dulu kan kesannya itu hipnotis. Dan justru dianjurkan di situ. Nah, jadi SAFE pun menggunakan hipnoterapi itu dalam artian dalam kondisi sadar. Gitu. Jadi kan
sebenarnya terapi itu bisa dilakukan dalam kondisi Sadar. orang tidak sadar, setengah sadar atau bahkan sadar penuh. Nah, di Sevi ini dengan sadar penuh. Jadi istilahnya pendekatan dakwah. Iya. Gitu. Jadi kita memberikan impuls-impuls positif ke orang. Setelah mendengarkan, kita kasih saran-saran. Setelah tahu sumber emosinya dari mana. Berarti Misalnya dakwah bil lisan berarti ya. Iya, betul. Sebenarnya Jadi, ini dakwah justru juga. lebih bagus ketika kita sadar penuh. Sadar penuh ya. gitu. Karena ketika ada masalah yang sama di kemudian hari, kita lebih berkesadaran lah gitu. Oke. Aduh, salah nih kalau saya kayak gini. Iya. Gitu. Sesederhana menyadari bahwa ternyata dengan menyimpan emosi amarah kepada orang lain dan tidak memaafkannya itu adalah langkah menaruh stres di tubuh kita. Ketika kita sudah tahu itu, pasti kita tidak, pantas saya susah tidur ya. Karena saya tidak memaafkan orang. Gitu. Apalagi ada perasaan iri dengki. Betul, Lihat tetangga beli mobil baru, kita yang sakit. Nah itu dia. Iya. Nah ternyata itulah ya, masuk bagian sebenarnya kesehatan mental ini kalau dalam bahasa agamanya mungkin akhlak ya, atau bagaimana itu? Memperbaiki akhlak. Iya. Atau bagaimana mental itu sebenarnya kalau spiritual. Betul, spiritual. Kecerdasan Jadi emosional kita, spiritual. Ya termasuk diantaranya memperbaiki kesadaran kita. Iya, kesadaran kita. Kesadaran kita, bagaimana kita lebih bersyukur atas nikmat yang Allah beri. Bagaimana kita menyadari bahwa setiap masalah yang dijatuhkan itu sudah beserta dengan solusi sebenarnya. Iya. Dan setiap masalah itu hadir karena untuk membesarkan kita. Kalau tidak ada masalah, kita tidak belajar. Iya. Gitu. Oke. Nah mungkin masih banyak sebenarnya kami ingin ulat di kegiatan ini, di obrolan ini, tapi mungkin ada yang ingin disampaikan ini Bu, berkaitan dengan betapa pentingnya ini kita menjaga kesehatan mental kita ini, khususnya kepada pendengar. Silahkan. Oke, jadi untuk teman-teman di luar sana, sadarilah bahwa ini adalah tantangan kita di mana begitu banyak kemudahan karena era digital, maka kita harus pandai-pandai untuk mengatur emosi, dalam artian mengendalikan diri kita untuk tidak terpengaruh dengan pencapaian orang lain dan lain sebagainya. Karena apa? Karena sebenarnya apa yang diposting di sosial media itu adalah cuman cuplikan dari kebahagiaan orang, sedang dia juga di balik layar juga punya banyak penderitaan. Iya. Gitu. Okay. Jadi kalau kamu cuma fokus di kebahagiaannya, kamu jadi nggak bersyukur. Kadang bilang lihat orang cuma lihat hasilnya, tidak lihat prosesnya. Tidak lihat proses. Nah seperti itu ya Sobat Budaya. Artinya sebenarnya kita bisa menyadari sebenarnya kalau kita ini ada gangguan mental dalam hati kita, kita bisa sebenarnya itu yang harus kita harus jujur dengan diri sendiri bahwa ini yang saya harus perbaiki, entah kita bisa memperbaikinya dengan sendiri atau mencari orang yang memang orang profesional. Termasuk salah satunya mungkin solusinya bisa ke Ibu Hikmawati ya. Kalau boleh tahu di mana Bu tempat anunya? Di Thalassa City. Oh, di Jadi bisa dihubungi juga melalui sosial media. Kebetulan saya ada satu brand ibu.idn. Iya. Itu tentang produk-produk baik secara fisik maupun mental. Nah, kalau secara mentalnya melalui sektor ini, namun melalui fisiknya dengan produk minuman kesehatan itu. Ada produknya. Iya. Baik, terima kasih Ibu Nur Hikmah atas waktunya. Ibu Hikmawati, mohon maaf. Saya ingatnya teman saya di Mamuju. Hikmawati selaku narasumber kita di siang hari ini. Luar biasa Pak, Bu, ilmunya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan juga berkah obrolan kita kali ini. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia. Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan. Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga